Sejak kecil, aku yang biayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Perkenalkan, namaku Diah. Aku seorang istri dari seorang laki-laki yang sangat bergantung pada ibunya. Mungkin lebih tepatnya, ibunya yang mengatur suamiku. Di awal, aku mengenal suamiku, Mas Imam. Dia begitu baik dan sangat perhatian. Itulah yang membuatku menjadi jatuh cinta padanya. Karena jujur, selama aku hidup di dunia ini, aku tak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Ya, sejak aku lahir, aku sudah tidak memiliki seorang ayah. Ayahku sudah meninggal dunia saat aku masih di dalam kandungan ibuku. Kata ibuku, mungkin usia kehamilan waktu itu baru 2 bulan. Sejak aku lahir, ibu tidak pernah menikah lagi hingga tutup usianya. Lebih tepatnya, ibu meninggal sebulan setelah aku menikah dengan Mas Imam. Maka dari itu, karena aku tinggal sebatang kara, suamiku mengajak aku untuk tinggal bersama ibunya saja. Iya, suamiku Mas Imam hanya tinggal memiliki orang tua, ibunya. Ayahnya sama sudah meninggal sejak Mas Imam masih kecil. Kata Mas Imam, usianya saat itu baru 5 tahun. Hal itu juga yang membuat Mas Imam tidak tega meninggalkan ibunya sendirian. Karena Mas Imam juga sama sepertiku, anak tunggal. Dari awal sebenarnya semua sudah terlihat kalau ibu Mas Imam tidak suka aku tinggal di sana. Dia, nanti kamu masak ya. Kamu kan tinggal di sini, jadi harus mengerjakan semua pekerjaan rumah dan juga masak. Ibu sudah tua, gak mungkin ibu yang melayani kalian. Ucap Bu Sari, ibu mertuaku, sesaat setelah aku sampai di rumah ibu mertuaku itu. Aku awalnya merasa sangat terkejut, sebab kupikir sambutannya tidak akan seperti ini. Iya, meskipun aku sudah sebulan menikah dengan Mas Imam, baru kali ini aku tinggal bersama mertua. Karena memang sejak aku menikah, aku tinggal di rumah ibuku. Karena kondisi ibu yang sakit, jadi aku harus merawatnya. Sambutan yang tidak baik itu hanya bisa kujawab dengan anggukan. Setelah meletakkan tas, aku segera keluar kamar dan menuju ke dapur. Aku mencari bahan makanan apa yang bisa aku masak sore itu. Kulihat kulkas, tidak ada apapun di sana, hanya ada sebutir telur dan sayuran yang sudah layu tidak layak dimakan lagi. Mas, aku minta uang dong. Aku mau masak. Gak ada bahan makanan di dapur. Ibu suruh aku masak. Ucapku pada Mas Imam saat beliau sedang duduk di teras sambil bersantai membaca majalah. Kamu minta ke ibu aja ya. Soalnya uangnya semua sudah aku kasih ke ibu. Jawab Mas Imam santai sembari melanjutkan membaca majalah favoritnya. Mendengar jawaban Mas Imam, aku merasa terkejut. Kenapa bisa dia memberikan semua uangnya pada ibu? Sementara setelah sebulan menikah, aku belum pernah dinafkahi olehnya. Iya, selama tinggal di rumahku, aku menggunakan uangku sendiri. Uang tabungan selama aku bekerja. Karena sebelum menikah, aku memang bekerja. Dan aku memiliki tabungan sendiri. Karena merasa tidak mungkin meminta uang pada ibu mertua, akhirnya terpaksa aku menggunakan lagi uang tabungan yang masih aku miliki. Ku ambil uang 100.000 di dalam dompetku. Aku menuju ke warung terdekat yang tidak jauh dari rumah Mas Imam. Sesampainya di warung itu, aku segera membeli beberapa bahan makanan. Kebetulan warung itu serba ada, sayur pun ada di sana. Dan masih lengkap meskipun sudah sore. Karena kata pemiliknya, dia selalu menyetok lagi jika barang dagangannya sudah habis. Sebab prinsipnya tidak mau membuat pelanggannya kecewa. Aku merasa senang karena tidak harus jauh-jauh belanja jika ingin memasak. Setelah mendapatkan bahan makanan, aku segera pulang dan menuju dapur untuk segera memasak. Aku tadi membeli 1/2 kilo ayam dan bahan sayuran untuk sop. Segera ku eksekusi semua bahan masakan itu.
Sekitar 1 jam lebih aku bergula di dapur, akhirnya masakanku matang. Niatku akan langsung mandi karena merasa gerah. Tapi baru akan melangkahkan kaki ke kamar untuk mengambil handuk, tiba-tiba aku dipanggil ibu mertua. "Dia, sini dulu kamu," panggil ibu mertuaku dengan nada yang agak ketus. Aku mulai membiasakan diri. Karena kata Mas Imam, ibu memang begitu suaranya. Tidak bisa berkata dengan lembut. "Ada apa, Bu?" tanyaku setelah mendekati ibu yang ada di belakang rumah. "Ini, kamu sapu, kotor banget," perintahnya. Kemudian, sembari melipat tangan, ibu masuk ke dalam rumah. Dengan lesu, aku hanya bisa memandangi sampah-sampah yang berserakan itu. Tidak hanya dedaunan kering, namun juga banyak sekali sampah plastik. Sepertinya bekas jajanan. Aku tidak tahu siapa yang mengotori rumah ibu dengan sampah jajanan seperti ini. Di rumah ini kan tidak ada anak kecil. Apa mungkin ibu mertuaku senang jajan dan menyerahkan sampahnya seperti ini? Pikirku saat itu. Tanpa banyak babi bu lagi, aku langsung menyapu semuanya hingga bersih. Karena sebentar lagi akan maghrib. Setelah menyelesaikan pekerjaanku, aku segera mengumpulkan sampahnya di dalam tempat sampah. Niatku besok pagi akan membakarnya. Karena kulihat di belakang rumah ada bekas pembakaran. Mungkin ibu mertua biasa membakar sampah itu di sana. Setelah selesai, aku segera masuk dan kututup pintunya. Kuhidupkan lampu karena memang sudah terlihat gelap di dalam rumah. Aku menuju ke kamar, niatku akan langsung mandi. Untungnya aku tidak dipanggil lagi oleh ibu mertua. Dengan cepat aku segera menuju ke kamar mandi. Ku selesaikan mandiku, dan selesai mandi sudah azan maghrib. Setelah selesai menunaikan kewajiban, aku segera ke meja makan untuk menyiapkan makan malam. Setelah semuanya siap, aku memanggil suami dan ibu mertua dengan sopan santun. Keduanya pun sama-sama berjalan ke arah dapur, dan kami makan malam bersama. Tidak ada komplain dari masakanku kali ini. Aku tidak tahu apakah rasanya enak menurut mereka atau bagaimana. Kalau Mas Imam tentu sudah biasa memakan masakanku, namun tidak dengan ibu. Ini pertama kalinya dia memakan masakanku. Karena selama dekat dengan Mas Imam memang aku tidak pernah membawakan makanan untuk ibu mertuaku itu. Aku selalu membelinya, tidak pernah memasak sendiri. Setelah selesai makan malam, aku langsung membereskan semuanya dan langsung kucuci bekas yang kotor. Setelah selesai berberes, aku menyusul suamiku masuk ke dalam kamar. Tapi baru saja akan kulangkahkan kakiku ini ke dalam kamar, aku tiba-tiba dipanggil ibu mertuaku hingga membuatku kaget. "Dia, kamu gak lihat ya? Aku lagi lipat baju sebanyak ini. Kamu malah mau masuk ke kamar?" ucap ibu mertuaku dengan nada yang masih ketus. Aku memang tadi tidak melihat ibu mertua yang melipat pakaian, karena aku fokus ingin segera masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Karena mendapat ucapan seperti itu, aku tidak jadi masuk ke kamar dan memilih membantu ibu mertua melipat pakaiannya yang sangat banyak. Aku tidak tahu ini sudah berapa lama tidak dilipat, karena memang ada 3 keranjang besar pakaian. Semua pakaian itu pakaian ibu mertuaku. Aku sungkan ingin bertanya, padahal niatku ingin basa-basi. Tapi karena melihat ekspresi ibu mertuaku yang tidak menyenangkan, akhirnya aku memilih diam dan mengalihkan perhatianku sembari menonton TV. Satu persatu pakaian itu kulipat dengan rapi dan kususun. Hingga waktu Isya tiba, pekerjaanku itu belum selesai. Aku memilih menundanya dan menunaikan kewajibanku terlebih dahulu, dan melanjutkannya lagi setelah sholat Isya. Kalau kalian pikir ibu mertuaku ikut membantu, tidak. Beliau langsung masuk ke kamar setelah aku memegang semua pakaian itu. Ya, aku mengerjakannya seorang diri. Aku rasa tidak masalah. Yang penting semua pekerjaan ini cepat selesai dan aku bisa segera beristirahat. Sampai jam 10 malam aku baru selesai melipat semua pakaian itu. Pakaian yang sudah selesai kulipat, kususun dengan rapi di dalam keranjang. Karena pintu kamar ibu mertua sudah ditutup, jadi tidak enak kalau aku mengetuknya lagi. Mungkin beliau sudah tidur. Setelah selesai, aku masuk ke dalam kamar. Kulihat Mas Imam belum tidur. Dia masih asik memainkan ponselnya. "Mas, belum tidur kamu?" tanyaku berbasa-basi.
Mas Imam hanya mengangguk, kemudian melanjutkan menonton HP-nya itu. Dia sedang menonton video favoritnya. Karena menurutku Mas Imam tidak ingin mengajakku bicara, jadi aku langsung merebahkan tubuhku yang terasa pegal ini. "Kok kamu tidur sih? Kamu kan belum mijitin aku," ucap Mas Imam kesal. Aku hanya bisa menarik nafasku panjang. Tanganku terasa sangat lelah sekali. Namun suamiku tidak mau mengerti, padahal dia tahu kalau aku sedang melipat pakaian yang sangat banyak. "Mas, bisa besok aja nggak? Aku capek banget," jawabku lembut. Aku berusaha menolak permintaan suamiku itu. Karena jujur, aku merasa sangat lelah sekali. Sebab pakaian tadi memang sangatlah banyak. Itu tidak pernah aku lakukan, karena selama ini aku melipat mungkin hanya satu keranjang baju saja. Tidak sampai 3 keranjang besar seperti itu. "Kamu itu istriku, harus menuruti permintaanku. Aku cuma minta pijat aja loh, nggak yang lain." Mas Imam malah berkata demikian. Karena tidak ingin berdebat, akhirnya aku duduk dan memijit kaki suamiku. Hingga setengah jam lebih dia baru tertidur. Setelah Mas Imam tidur, aku baru bisa ikut tidur. Hingga subuh pun tiba. Kupikir aku dibangunkan dengan suara azan subuh yang berkumandang. Tapi ternyata suara teriakan ibu mertuaku dari luar kamar. Dengan mengetuk pintu yang cukup keras, aku terbangun sampai kaget. Aku segera membuka pintu itu. "Ada apa, Bu?" tanya aku. Ada apa? Kamu gak lihat ini jam berapa? Kamu harusnya sudah bangun, sudah beberes rumah, sudah masak. Bukannya masih tidur," ucapnya ketus. Aku hanya bisa menarik nafasku panjang agar amarahku tidak terpancing. Aku masih berusaha sabar. "Iya, Bu, habis ini aku bangun. Sebentar ya," ucapku. Sebentar apa? Cepat ke dapur, masak, beres-beres, malah mau ke kamar lagi," jawab ibu mertuaku dengan nadanya yang semakin ketus dan agak tinggi. "Iya, Bu. Nanti setelah aku membangunkan suamiku, aku akan ke dapur," jawabku. Aku masih berkata dengan lembut. Aku tidak ingin terlihat marah atau emosi. "Ngapain bangunin anakku? Ini masih jam 3. Dia butuh istirahat. Kalau kamu kan enggak. Kamu harus cepat masak sana," ucapnya lagi ketus. Astagfirullah, jadi ini masih jam 3. Kupikir aku sudah kesiangan, sehingga ibu mertuaku marah-marah karena aku belum bangun. Aku hanya bisa menarik nafasku panjang lagi. Setelah mengambil hijabku, aku segera ke dapur. Aku tidak mau lagi berdebat meskipun rasa kantuk ini masih terasa. Karena aku tadi malam tidur hampir setengah 12. Kukira ibu mertuaku akan ikut bangun membantuku memasak. Tapi ternyata beliau malah balik ke kamarnya lagi. Kesal sekali rasanya aku, tapi tidak mungkin aku melawan beliau. Dengan perlahan, aku membereskan semuanya. Aku juga bingung kenapa banyak sekali cucian piring kotor. Padahal tadi malam sudah kucuci habis makan. Kan tidak ada lagi yang makan setelah kami. Karena di rumah ini hanya bertiga. Siapa lagi yang makan? Kenapa ada 5 piring kotor dan 10 gelas kotor? Gelas kotor itu seperti bekas, bukan kopi atau teh. Aku tidak tahu bekas apa, namun yang jelas sedikit kecoklatan. Tanpa mau berpikir lebih jauh, kubersihkan saja daripada aku stres memikirkan siapa yang mengotori semua barang perabotan ini. Selesai cuci piring, aku memasak. Setelah memasak, melanjutkan menyapu semua rumah dan sekalian aku pel. Tadi aku sudah sempat melaksanakan sholat subuh. Aku mencoba membangunkan Mas Imam, tapi kali ini dia sangat sulit sekali dibangunkan, hingga marah, dan aku memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan rumahku saja. Kenapa Mas Imam jadi malah sholat subuh? Padahal selama di rumahku dia selalu rajin, tapi kenapa di rumah ini dia seperti sangat malas sekali? Ada apa ini? Gumamku dalam hati. Jam 6 pagi semua pekerjaan sudah beres. Niatku ketika matahari sudah terbit, langsung akan mencuci dan lanjut menyapu halaman rumah. Aku juga sudah menyiapkan baju kerja untuk Mas Imam.
Suamiku itu bekerja sebagai karyawan swasta. Alhamdulillah, meskipun jabatannya tidak tinggi tapi gajinya cukup besar. Setelah Mas Imam berangkat kerja, aku melanjutkan pekerjaanku mencuci dan menyapu halaman rumah. Aku belum melihat ibu mertuaku keluar dari kamar. Apakah beliau belum bangun? Karena merasa khawatir, aku takut jika beliau sakit, aku memberanikan diri untuk mengetuk pintu setelah aku selesai menyapu halaman. Jam sudah menunjukkan 9 pagi. Bu, bangun bu. Ibu lagi sakit kah? Ibu belum makan loh dari pagi. Ucapku dengan lembut. Kupikir aku akan mendapatkan jawaban yang mengenakan, tapi ibu mertua malah marah. Kamu apaan sih? Ganggu aja. Sudah sana, lanjutkan pekerjaanmu. Tidak usah menggangguku. Ucap ibu mertuaku dengan ketus dari dalam kamar tanpa membuka pintunya. Aku benar-benar merasa kecewa dan sedih sekali. Sakit hati. Kenapa bisa perhatianku malah dibalas dengan seperti itu? Akhirnya aku memutuskan untuk keluar rumah. Karena semua pekerjaan sudah selesai, aku tidak tahu akan melakukan apa lagi. Akhirnya aku isi waktu luangku dengan membereskan tanaman bunga ibu mertuaku yang sudah mulai kering. Kurapikan dan ku tambah tanah bagi tanaman yang sudah mulai mengering dan tanahnya tinggal sedikit. Kusirami semua bunga itu hingga mereka agak terlihat lebih baik. Setelah selesai, aku mencabuti rumput-rumput yang sudah mulai tinggi. Setelah semua selesai, aku memutuskan untuk beristirahat. Mataku juga terasa sangat ngantuk karena bangun jam 3 pagi. Ini juga sudah jam 11 siang, tidak apa jika aku tidur. Karena jujur mataku sudah sangat lengket sekali. Setelah mencuci kaki dan tangan, aku masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhku di atas kasur. Baru saja akan memejamkan mata, tiba-tiba aku dikagetkan dengan teriakan ibu mertuaku. Dia, kamu ini enak-enakan tidur ya? Enak aja jam segini tidur. Benar-benar menantu gak ada gunanya. Ucapnya dengan nada yang sangat tinggi sekali, hingga membuatku terkejut. Aku langsung terduduk. Aku kemudian keluar dan melihat ibu mertuaku. Beliau sudah berdiri di depan kamarnya sembari berkacak pinggang. Karena kamar ibu mertuaku itu tepat berhadapan dengan kamar kami. Hanya saja pintunya tidak selurusan, jadi tidak bisa langsung melihat ke arah dalam. Aku baru selesai bu, aku mau istirahat sebentar. Jawabku dengan lembut. Istirahat. Sok capek banget. Udah sana, belanja. Kamu nanti siang mau makan apa? Kalau nggak belanja. Ucapnya lagi dengan nada ketus. Aku hanya bisa menarik nafasku panjang. Aku ingin sedikit meredam emosiku. Masih ada lauk kok bu untuk nanti siang. Masih ada tempe goreng sama sayur bening. Jawabku. Nggak, aku nggak mau makan itu lagi. Aku udah bosen. Jawabnya lagi ketus. Ya udah, ibu mau makan apa? Aku minta uang ya bu. Kan uang Mas Imam sama ibu semua. Kemarin sudah belanja pakai uangku bu. Uang tabunganku tinggal sedikit. Jawabku terus terang. Apa? Minta uang anakku. Enak banget kamu. Ya pakai uangmu lah. Kamu tinggal di rumah ini tidak gratis. Setidaknya kamu bisalah belanja untuk makan kita. Masa iya kamu mau enak-enakan aja? Uang anakku itu uangku, bukan uangmu. Jadi jangan seenaknya kamu minta uang anakku sama aku. Enak aja. Jawab ibu mertuaku dengan masih gayanya yang sama berkacak pinggang. Ekspresi mukanya terlihat sangat marah sekali. Aku benar-benar tidak tahu harus bicara dengan bahasa apa. Aku ini istri dari Mas Imam yang wajib ia nafkahi. Tapi kenapa bisa ibu mertuaku malah berkata dengan sekejam itu? Padahal aku baru sebentar tinggal di rumah ini. Seakan-akan aku sudah menjadi beban mereka. Bu, aku kan istrinya Mas Imam. Aku wajib dinafkahi sama Mas Imam, Bu. Kalau aku menikah terus aku menafkahi diriku sendiri, untuk apa aku menikah, Bu? Jawabku dengan nada yang agak tinggi karena sudah merasa sangat emosi. Enak aja gitu. Imam itu anakku, aku yang sudah biayai dia sejak kecil.
Saya yang biayai dia sejak kecil, bukan kamu. Jadi saya yang lebih berhak atas uang yang dia dapatkan, bukan kamu. Bagai disambar petir, aku sangat terkejut dengan jawaban ibu mertuaku. Tega sekali dia berkata demikian. Padahal aku istri dari anaknya yang wajib dinafkahi. Kenapa bisa berkata bahwa dia yang lebih berhak? Karena dia ibunya. Padahal aku istrinya. Aku lebih wajib dinafkahi. Iya Bu, aku tahu. Memang Mas Imam sedari kecil ibu yang membiayai dia. Tapi sekarang Mas Imam sudah menikah denganku Bu. Dia wajib menafkahi aku. Kalau ibu gak rela semua uangnya dikasih ke aku, ya setidaknya kita bagi dua lah Bu. Aku bisa pakai uang yang Mas Imam kasih untuk belanja dan memenuhi kebutuhan rumah ini. Tidak semua ibu pegang. Aku juga istrinya Bu, aku berhak. Jawabku lagi, kini nadaku semakin tinggi. Enggak, sampai kapanpun aku enggak akan pernah biarin Imam kasih uang ke kamu. Kalau kamu mau tetap jadi istri dia, kamu harus bisa menghasilkan uang sendiri dan membiayai rumah ini. Dan uang anakku itu hakku, bukan hakmu. Ucap ibu. Kemudian dia masuk ke dalam kamarnya dan membanting pintu dengan sangat keras. Aku sangat kaget. Aku tak bisa lagi menahan air mata. Aku masuk ke dalam kamarku dan menangis di sana. Sakit sekali rasanya jika mendapatkan ucapan begitu kejam dari mertua sendiri. Harus bagaimana aku? Aku ini istri yang wajib dinafkahi oleh suami. Kenapa aku menikah malah begini? Sakit sekali ya Allah. Aku menangis sembari memajangi foto pernikahan kami yang terpajang di kamar itu. Foto yang cukup besar dan terlihat sangat romantis. Tapi kenapa di balik semua keromantisan dari foto itu, terdapat penderitaan yang begitu menyakitkan hatiku. Baru 1 bulan ini, tapi sudah begini. Gimana nanti? Aku masih terus menangis meratapi nasib. Sebegitu teganya seorang wanita yang bergelar mertua itu padaku. Kenapa dia menganggapku bukan anaknya sendiri? Aku juga tidak dianggapnya sebagai menantu. Karena menurut dia aku tidak berhak atas uang yang anaknya hasilkan. Apa ibu mertuaku cemburu karena anaknya menikah denganku sehingga dia begini? Tapi kenapa begitu? Kan dia juga yang memberi restu pada kami untuk menikah. Lalu kenapa jadi seperti ini sekarang? Ada apa ini ya Allah sebenarnya? Aku masih terus menangis. Hingga azan zuhur tiba. Aku segera mengambil wudhu dan menunaikan kewajibanku. Semoga setelah ini hatiku bisa jauh lebih tenang. Aku tidak peduli ibu mertua yang masih ngoceh-ngoceh sendiri tidak jelas. Aku putuskan tidak lagi mau masak. Aku memilih membeli saja makanan yang ingin aku makan dengan uang yang masih aku miliki. Perut pun terasa lapar, aku segera keluar rumah dan menuju tempat yang biasa menjual makanan siap saji. Setelah perut kenyang, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku memilih bermain ke rumah temanku. Rasanya tidak nyaman lagi berada di dalam rumah itu. Seperti neraka saja. Aku ceritakan semuanya pada temanku. Karena hanya dia yang bisa menjadi teman curhatku. Aku tidak punya saudara. Hanya suami saja yang aku miliki untuk bercerita, tapi dia belum pulang kerja. Niatku akan langsung menceritakan semuanya pada Mas Imam nanti. Semoga dia bisa dengan bijak menyikapi permasalahan di antara istri dan ibunya. Ku ceritakan pada Mia temanku. Dia tidak menyangka kalau aku memiliki ibu mertua yang sangat kejam dan tidak tahu agama. Kasihan banget kamu dia. Dapat suami sesuai kriteriamu, tapi mertuamu yang tidak baik. Kamu yang sabar ya. Semoga setelah kamu bicarakan dengan Imam nanti semua baik-baik saja. Aku sebagai temanmu hanya bisa mendoakan yang terbaik. Kamu semangat dan tersabar ya. Ucap Mia memberi dukungan. Iya Mia, terima kasih. Dukungan dari kamu sangat berarti buatku. Karena setelah suamiku hanya kamu yang bisa jadi teman curhatku. Setelah Allah tentunya. Iya, aku paham. Yaudah, udah sore mendingan kamu pulang. Sebentar lagi kan suamimu balik. Jangan sampai suamimu balik kamu gak ada di rumah. Takut dia marah. Kamu pasti juga gak izinkan. Astagfirullahalazim. Iya Mia,
aku bahkan lupa untuk WA dia. Yaudah, aku pulang dulu ya. Aku berpamitan dengan Mia. Segera kulajukan roda 2 aku menuju ke rumah mertua. Sesampainya di rumah, untungnya suamiku belum pulang. Aku segera mandi. Ibu mertuaku yang ngoceh-ngoceh tidak jelas, aku abaikan. Aku tidak peduli. Mau dia marah, sekarang aku hanya akan tutup telinga. Aku juga selalu ingat pesan Mia. Kalau mertua ngoceh, anggap saja angin lalu. Tidak usah ditanggapi, karena semua itu hanya akan membuang energi. Apalagi kalau sampai adu mulut, cuman buat capek saja, katanya. Jadi aku memilih untuk mengabaikannya dan terus saja melakukan kegiatanku. Selesai mandi, aku sholat asar dan lanjut merias diri. Aku harus tampil cantik di depan suamiku, agar dia merasa bahagia. Pulang kerja istrinya terlihat sangat fresh. Ini nih, istri yang bisanya cuma ngabisin duit suami. Gak bener banget. Bisanya cuma dandan, gak bisa ngapa-ngapain. Gak guna banget jadi menantu. Ucap ibu mertuaku dari luar kamar. Mungkin dia melihatku yang berdandan sehingga berkata seperti itu. Aku tapi tetap diam, tidak menanggapinya. Aku masa bodoh meskipun hatiku tetap terasa sakit. Setelah aku selesai dandan, terdengar suara motor suamiku pulang. Aku segera keluar ke teras. Ku sambut suamiku dengan senyuman manis. Ku salami tangannya dan dia mencium keningku dengan mesra. Sesampainya di dalam kamar, niatku ingin langsung menyampaikan unek-unekku seharian ini. Mas, aku boleh ngomong gak? Aku dari tadi nungguin kamu. Ucapku sembari ekspresi sedih. Karena jujur, walau aku terlihat tegar, tapi hatiku tetap merasa sakit, dan aku masih bisa menangis. Ada apa sayang? Tanya Mas Imam dengan lembut. Aku segera menyandarkan kepalaku di pundak suamiku itu. Mas, tadi aku berantem sama ibu. Aku berantem gara-gara aku minta uang sama ibu buat belanja, Mas. Kan uangmu sama ibu semua, jadi aku minta sama ibu. Tapi ibu malah marah-marah dan bilang, kalau dia yang biayai kamu sejak kecil, jadi dia yang berhak atas uang yang kamu hasilkan. Dan aku sebagai istrimu tidak berhak sama sekali, Mas. Aku bingung, Mas. Kenapa ibu bisa berpikir seperti itu? Aku kan istrimu, Mas, yang wajib kamu nafkahi. Apa salahnya kalau aku meminta uang dari suamiku? Emang aku gak boleh ya, Mas, minta uangmu? Emang aku gak berhak ya, Mas, kamu nafkahi? Ceritaku pada Mas Imam sore itu. Ya berhaklah, kamu kan istriku. Kamu berhak mendapatkan nafkah dariku. Tapi semua itu tergantung ibu. Aku gak bisa melawan ibu. Aku gak mau jadi anak durhaka. Mendengar jawaban Mas Imam, aku merasa semakin sakit hati. Ini jauh lebih sakit hati dari perkataan ibu mertuaku tadi siang. Kalau dengan ibu mertua mungkin aku bisa mengerti. Tapi kalau suamiku, kenapa dia setega ini? Bisa-bisanya dia berkata bahwa semua tergantung ibunya. Lalu fungsinya sebagai suami itu apa dan laki-laki? Tidakkah dia berwibawa? Dia sudah menikah dan harusnya bisa menjadi pemimpin. Bukan seperti ini. Langsung kujauhkan kepalaku dari pundak Mas Imam. Kok bisa sih, Mas, kamu ngomong gitu? Tega banget. Aku ini istrimu, Mas. Masa iya semua tergantung sama ibu sih, Mas? Kamu kan suami, seharusnya bisa menentukan semuanya. Kenapa semua harus tergantung ibumu, Mas? Kalau semua tergantung ibu, gimana aku, Mas? Ibumu aja gak mau kasih uang belanja untuk aku. Terus aku harus gimana? Tanya aku penuh emosi pada Mas Imam. Ya berarti menurut ibu, kamu gak perlu dapat uang dariku. Kamu kan masih punya tabungan. Pakai sajalah uang yang ada. Jangan dibuat ribet. Kan masih ada uang, yang pakai aja yang ada, nggak usah minta ke ibu dulu. Nanti kalau uangnya sudah habis, baru minta ke ibu. Jangan ribet deh jadi orang. Udah ya, masalahnya selesai. Kamu pakai uang yang ada sama kamu, biar uangku dikelola sama ibu. Udahlah, kuanggap permasalahan ini selesai. Tidak usah diperpanjang lagi. Aku tidak bisa berkata apapun. Aku tidak menyangka Mas Imam begitu teganya. Dia kemudian berlalu meninggalkanku karena dia akan mandi. Aku semakin emosi. Ku remas spray kasurku hingga kusut. Emosiku benar-benar sudah menggebu-gebu di dalam dada.
Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Bicara pada suami terasa percuma. Bukannya mendapat solusi, malah mendapatkan sesuatu yang membuatku jauh lebih sakit hati. Baiklah Mas, kalau kamu mau seperti ini, aku akan pastikan kamu menyesal karena sudah memperlakukanku seperti ini. Lihat saja kamu Mas, lihat saja kamu Ibu. Aku membatin di dalam hatiku dengan penuh emosi. Segera aku kemasi semua barang-barangku. Iya, niatku sore itu akan langsung keluar dari rumah Mas Imam. Aku tidak sanggup. Suamiku sepertinya sangat bergantung dan menurut pada ibunya. Untuk apa aku di sini? Aku tidak dibutuhkan oleh suamiku. Setelah selesai membereskan, aku segera keluar. Suamiku juga kebetulan sudah selesai mandi. Melihatku yang menenteng koper, Mas Imam terlihat sangat syok. Kamu mau kemana? Kok bawa-bawa koper? Kamu mau pergi? Tanya Mas Imam bertubi-tubi. Iya, aku mau pergi. Untuk apa aku di sini? Aku kan gak kamu butuhin, Mas. Aku sudah melaksanakan tugasku sebagai istri, tapi aku tidak pernah mendapatkan hakku. Jadi untuk apa? Sudah sebulan kita menikah, tapi belum pernah aku mendapatkan nafkah dari kamu, Mas. Nafkah lahir belum pernah kamu berikan untuk aku. Jadi untuk apa aku bertahan? Aku tidak sanggup hidup dengan laki-laki seperti kamu dan ibu mertua yang tega seperti ibumu. Aku meneruskan langkahku untuk keluar rumah. Aku tidak peduli mau sekuat apa Mas Imam menahanku. Ya, dia menahan tanganku, menggenggam dengan erat, tapi aku terus saja melaju. Hingga sampai di motorku, segera ku naikkan koper di depan. Jangan pergi dia, aku mohon, maafin aku. Aku gak bermaksud gitu, tapi memang selama ini uangku yang mengatur ibu. Jadi, aku tidak tahu. Kamu tolonglah mengerti aku. Jangan begini. Masa cuma masalah kecil gini kamu pergi? Ucap Mas Imam lagi. Apa Mas? Masalah kecil? Jadi menurutmu ini masalah kecil? Ini masalah besar bagiku. Seorang suami yang tidak bisa menjadi pemimpin dan tidak bisa adil pada istrinya, menurutku itu masalah besar. Dan aku tidak bisa hidup dengan laki-laki seperti itu, Mas. Kalau kamu tidak bisa tegas, aku juga bisa, Mas. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Untuk apa aku menikah kalau tidak mendapatkan nafkah dari suamiku? Aku sudah melaksanakan tugasku dan kewajibanku, tapi aku tidak mendapatkan hakku. Untuk apa? Aku bukan wanita bodoh yang bisa ditindas dan bisa diperlakukan seenaknya oleh kamu dan juga ibumu. Aku tidak sanggup. Aku pergi, Mas. Kalau kamu masih mau mempertahankan rumah tangga kita, pertahankanlah. Tapi kalau tidak, aku siap mengurus surat perceraian kita di pengadilan. Mendengar ucapanku, Mas Imam terlihat gusar. Dia mengacak rambutnya asal. Kupikir ibu mertua akan melihat kejadian ini. Tapi entahlah, mungkin dia mendengar atau apa, tapi yang jelas dia tidak ada di sana. Aku tidak tahu wanita itu kemana. Karena Mas Imam tidak menahanku lagi, aku langsung melajukan motorku menuju pulang ke rumah ibu. Rumah yang selama ini aku tempati bersama ibu, rumah yang menjadi saksi bisu dari aku kecil sampai aku besar. Baru kemarin, aku keluar dari rumah ini, tapi sekarang aku sudah kembali lagi. Kupandangi foto ibu dan kupeluk. Aku menangis di sana. Ya, aku tidak sekuat itu. Aku masih bisa menangis. Karena menurutku permasalahan rumah tanggaku ini sangatlah pelik. Aku tidak tahu harus bagaimana. Bertahan rasanya sulit. Tapi berpisah, aku masih sangat mencintai Mas Imam. Jujur, dia sosok yang sangat aku inginkan selama ini. Tapi untuk yang satu itu kenapa dia tidak bisa tegas pada ibunya? Aku bukan ingin menjadi menantu durhaka dan membuat seorang anak durhaka pada ibunya. Tapi, entahlah. Sekarang aku hanya bisa pasrah. Aku akan menunggu suamiku itu jika memang dia masih ingin bertahan. Jika tidak, maka akan aku urus semuanya. Kujalani hari-hariku seperti biasa. Kini, aku memutuskan untuk mencari pekerjaan. Sudah 1 minggu, aku keluar dari rumah Mas Imam, tapi dia belum datang mengunjungiku. Untungnya tempat kerjaku yang lama masih mau menerima aku. Iya, aku resign dari pekerjaan karena Mas Imam yang memintanya. Dia mau setelah kami menikah, aku fokus mengurus rumah dan dia. Tapi nyatanya tidak sesuai dengan harapan. Tidak terasa sudah 2 minggu berlalu. Aku sudah bekerja lagi seperti biasanya.
tapi Mas Imam belum juga datang. Apakah dia benar-benar ingin mengakhiri rumah tangga ini karena dia lebih memilih ibunya? Aku tidak masalah jika dia memilih ibunya. Tapi bukan seperti ini caranya. Dia mengabaikanku, yang aku adalah istri dan tanggung jawabnya. Menelpon juga tidak pernah. Apakah semua ini sebagai jawaban bahwa rumah tanggaku tidak patut dipertahankan? Hari demi hari berlalu, sudah 1 bulan. Ya, sudah 1 bulan aku keluar dari rumah Mas Imam, tapi dia belum mengunjungiku. Dia juga tidak membujukku melalui telepon atau secara langsung. Aku yang melamun karena memikirkan nasib pernikahanku tiba-tiba dikagetkan dengan ponselku yang berdering. Ternyata Mia yang menelpon. Dia, kamu sekarang datang deh ke rumah suamimu. Aku nggak tahu ada apa di sana tapi rame-rame. Kamu cepetan ke sana ya. Kupikir, kamu harus tahu hal ini, ucap Mia dengan nada paniknya. Aku yang merasa khawatir juga bingung. Langsung bertanya, ada apa sih? Kenapa aku harus ke sana? Aku malas. Aku sudah 1 bulan pergi dari rumah tapi dia tidak mengunjungiku atau membujukku. Apa masih pantas atau masih perlu aku ke sana? Tanya aku pada Mia, karena dia juga tahu tentang permasalahanku ini. Iya, aku tahu, tapi kamu harus tahu hal ini penting banget. Cepetan, kamu ke rumah mertuamu sekarang. Perintah Mia dengan nada tegas. Kalau sudah begini, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Akhirnya aku izin dari kantor dan menuju rumah Mas Imam. Benar kata Mia, di rumah Mas Imam ramai sekali orang. Ada apa ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Aku menjadi sangat khawatir. Aku segera masuk ke dalam rumah menerobos kerumunan ramai orang itu. Sesampainya di dalam rumah, aku melihat ibu mertuaku menangis. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kulihat Mas Imam terbaring di sana. Kulihat wajah Mas Imam begitu pucat, bibirnya sampai membiru. Dengan langkahku yang lemah karena merasa sangat syok, ku dekati Mas Imam. Aku duduk di sampingnya. Ku pegang tangan kirinya, karena di sebelah kanan ada ibunya yang memegangi tangannya juga. Tangannya begitu dingin dan tubuhnya sudah kaku. Apa yang terjadi dengan suamiku ini? Apa sebenarnya? Aku bertanya-tanya di dalam benakku. Ada apa ini, Bu? Kenapa Mas Imam? Tanyaku dengan air mata yang sudah mengalir di pipi. Maafin Ibu dia. Maafin Ibu. Semua ini salah Ibu. Semua gara-gara Ibu. Jawab ibu mertuaku sembari menangis juga. Ibu mertuaku menangis meraung-raung. Dia meminta maaf pada Mas Imam. Aku tidak tahu apa salahnya sehingga dia merasa begitu bersalah. Ada apa ini, Pak, Bu? Tanyaku pada semua orang yang ada di sana. Aku merasa sangat bingung. Salah seorang ibu-ibu yang ada di sana mendekatiku. Dia berbisik di telingaku. Kamu yang sabar dia. Imam sudah gak ada. Kamu yang sabar ya, ucapnya. Aku merasa sangat terkejut. Seketika jantungku semakin berdegup kencang. Pikiranku yang sedari tadi melayang-layang, kini semakin serasa tidak percaya. Mas Imam kenapa, Bu? Tanyaku pada ibu-ibu itu. Aku tidak tahu siapa namanya. Suamimu, Bundir. Dia menggantungkan dirinya, sehingga nyawanya tidak bisa ditolong. Kamu yang ikhlas ya, yang sabar. Jawab ibu itu menjelaskan. Tapi kenapa Mas Imam sampai seperti ini? Kenapa dia begini? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku benar-benar merasa sangat terpukul dan syok sekali. Tidak kusangka Mas Imam pergi dengan cara yang sangat mengerikan seperti ini. Kata Bu Sari, suamimu depresi gara-gara kamu tinggal pergi. Kalau Bu Sari cerita, sebenarnya Imam ingin menyusulmu dan mengajakmu kembali ke rumah ini. Tapi Bu Sari melarangnya. Dia tidak mau kalau anaknya terus menjalin pernikahan dengan kamu. Itulah yang membuat Imam mungkin merasa sedih dan stres. Sehingga tanpa kita duga dia melakukan hal ini. Itu cerita dari Ibu Sari. Jawab ibu itu lagi menjelaskan.
Aku benar-benar sangat terkejut hingga membuatku tidak sadarkan diri. Aku tidak tahu selanjutnya apa yang terjadi, tapi setelah sadar, aku melihat rumah ibu mertuaku sudah sepi, hanya tinggal beberapa orang saja, dan Mas Imam sudah tidak ada lagi. Ternyata aku pingsan, dan kebesokan paginya aku baru sadar. Ya, aku pingsan cukup lama, dari sore hingga pagi. Dokter pun sudah didatangkan untuk memeriksa kondisiku. Aku diceritakan oleh ibu-ibu yang masih tinggal di sana. Setelah aku sadar dan mengingat semua kejadian, aku menangis lagi. Tapi kali ini tanpa suara. Aku benar-benar masih merasa sangat syok dan tidak percaya. Setelah kondisiku agak membaik, ibu-ibu yang ada di sana mengajakku karena memang permintaanku. Aku datang ke makam Mas Imam. Tangisku pecah lagi ada di sana. Aku meminta maaf pada suamiku itu. Aku merasa sangat bersalah karena sudah meninggalkannya. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Hanya kata maaf yang bisa aku ucapkan. Aku tidak tahu dan tidak menyangka kalau semua ini akan terjadi. Aku hanya bisa meminta maaf pada Mas Imam. Hingga aku diajak pulang secara paksa oleh ibu-ibu itu karena aku memang tidak mau pergi dari sana. Sesampainya di rumah, aku sedikit lebih tenang. Ibu mertua mendekatiku. Dia berkata dengan pelan sembari masih menangis. Matanya juga terlihat sangat sembab. Aku sempat melirik beliau, karena jujur aku merasa sangat emosi, tapi sekaligus juga kasihan. Dia, maafin ibu ya. Gara-gara ibu, Imam jadi pergi ninggalin kita semua. Ibu salah dia. Ibu dari dulu selalu mengekang dia, selalu mengatur dia. Ibu merasa bersalah. Maafin ibu. Gara-gara ibu harus kehilangan anak ibu sendiri. Dia tolong maafin ibu, ucap ibu mertuaku. Dia berkata dengan suara bergetar. Aku yang mendengar semua ceritanya merasa sangat sedih. Kenapa bisa seorang ibu mampu melakukan hal itu hanya demi memenuhi egonya dan tidak memikirkan perasaan anaknya sama sekali. Dia nggak tahu, Bu. Dia butuh waktu. Ku tinggalkan ibu mertuaku di ruang tamu. Aku masuk ke dalam kamarku bersama Mas Imam. Aku baru sekali tidur di kamar ini, tapi sekarang semuanya tinggal kenangan saja. Foto pernikahan kami yang terpajang dengan ukuran yang sangat besar membuat kenangan manis di antara kami teringat lagi di kepalaku. Aku masih tidak menyangka aku kehilangan Mas Imam secepat ini. Jadi ceritanya kenapa Mas Imam bisa sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Waktu itu, di malam harinya, Mas Imam akan langsung menyusulku dan berniat mengajakku pulang lagi ke rumah itu. Tapi ibu mertua melarangnya, hingga membuat Mas Imam tidak bisa melawan dan hanya bisa pasrah. Kebesokan paginya juga hal yang sama Mas Imam lakukan, namun lagi-lagi ibu menyuruhnya bekerja dan tidak usah lagi memikirkan aku. Kebesokannya pun sama, hingga sampai 1 bulan. Ya, sampai 1 bulan, bahkan selama 2 minggu Mas Imam tidak bisa bekerja karena dia merasa sangat sedih. Tapi bukannya menyuruh Mas Imam mengunjungiku dan mengajakku pulang lagi, ibu mertua malah tetap menyuruh Mas Imam membiarkan saja, dan malahan menyuruh kami bercerai. Hari demi hari, keadaan mental Mas Imam semakin memburuk. Dia semakin depresi. Dia tidak bisa bekerja lagi dan hanya menangis di dalam kamar, juga mengurung diri. Namun, ibu mertuaku merasa itu bukan hal yang serius. Dia berpikir kalau nanti anaknya akan berhenti sendiri dan mulai menjalani hidupnya secara normal. Namun dugaannya salah. Dia malah mendapatkan kejutan yang jauh lebih besar. Di pagi harinya saat dia bangun tidur dan berniat ingin menyuruh anaknya itu sarapan, dia malah mendapati Mas Imam sudah tidak bernyawa lagi di dalam kamarnya. Tentulah, Ibu Sari itu sangat terkejut. Dia pun merasa bersalah. Tapi saat itu dia masih menyembunyikan keadaan anaknya itu.
Dia takut disalahkan oleh banyak orang. Hingga sampai siang hari, ada seorang tetangga yang berkunjung niatnya ingin memberikan sesuatu pada Bu Sari. Dia malah mendapati pemandangan yang sangat membuatnya bergidik ngeri. Dia langsung melaporkan hal itu pada warga sekitar. Makanya di siang hari barulah orang ramai berdatangan. Baru juga mengetahui hal itu. Dan sorenya, Mia yang baru tahu langsung menghubungiku. Apakah harus seperti ini seorang ibu mengatur anaknya, hingga membuat anaknya menjadi depresi? Ya, sedari kecil memang, ibu mertua selalu mengatur apapun yang dilakukan oleh Mas Imam. Mulai dari A sampai Z, ibu yang mengaturnya. Hal itu juga yang membuat ibu merasa punya hak penuh pada anaknya itu. Sehingga setelah menikah pun, dia tetap ingin menguasai Mas Imam. Dia selalu ingin Mas Imam menurut pada semua perkataannya. Dia tidak mau tahu. Pokoknya anaknya itu harus menurut. Namun dia tidak pernah berpikir jangka panjang. Kalau hal ini bisa menimpa Mas Imam dari hasil didikannya sendiri. Sebagai istri, aku hanya bisa mendoakan Mas Imam semoga dia tenang di sana dan diampuni segala dosa-dosanya. Setelah 1 minggu, kirim doa untuk Mas Imam selesai, aku pulang ke rumahku. Aku tidak lagi mau tinggal di rumah Mas Imam, karena semua yang ada di rumah itu mengingatkanku padanya. Walau sebenarnya di rumahku juga lebih banyak kenanganku bersama Mas Imam setelah kami menikah. Tapi setidaknya di rumah ini aku bisa menenangkan diri, tidak terus-terusan bertemu dengan ibu mertua dan hanya membuatku sakit hati dan merasa sangat kesal. Aku terus berusaha melanjutkan hidupku tanpa Mas Imam lagi. Aku bekerja seperti biasanya menguatkan hati. Karena jika tidak bekerja, aku tidak bisa makan, aku tidak punya uang. 1 tahun kemudian setelah kepergian Mas Imam. Jujur, aku memang tidak pernah mengunjungi ibu mertuaku itu. Iya, aku masih merasa kecewa pada beliau. Tapi sekarang, perlahan demi perlahan aku sudah bisa mulai mengikhlaskan. Niatku pulang kerja nanti akan mengunjungi beliau dan membawakan sesuatu untuknya. Assalamualaikum Bu, ucapku. Tak lama kemudian ada jawaban dan ibu mertuaku keluar. Dia langsung memelukku. Ya Allah, akhirnya kamu datang juga. Makasih ya nak, kamu sudah mau mengunjungi ibu. Maafin ibu, ucap ibu mertuaku sembari menangis. Iya Bu, insya Allah dia sudah bisa memaafkan ibu dan mengikhlaskan semuanya. Maafin dia juga ya Bu, gak pernah mengunjungi ibu sudah sampai 1 tahun ini. Maafin dia. Kemudian kami masuk berdua. Kami memakan makanan yang aku bawa. Aku membawakan martabak manis kesukaan ibu mertuaku itu. Dan juga beberapa buah-buahan. Aku tidak lagi membahas masa lalu kami membicarakan hal-hal ringan yang lainnya. Sesekali kami tertawa karena pembicaraan yang menurut kami lucu. Hingga tawa kami terhenti karena ibu mertua menanyakan hal ini. Dia, apakah kamu sudah memiliki calon suami? Tanyanya. Aku hanya bisa terdiam mendengar pertanyaan itu. Jujur sampai sekarang aku belum bisa membuka hati untuk pria lain. Karena kenanganku bersama Mas Imam masih terus kuingat dan aku belum bisa lupa. Tapi entahlah jika suatu hari nanti ada lelaki yang bisa membuatku bahagia, mungkin aku akan membuka hati. Maaf Bu, sampai sekarang aku belum bisa melupakan Mas Imam. Tapi jika suatu hari aku menemukan sosok yang bisa membuatku nyaman, mungkin aku akan membuka hati lagi. Jawabku pada ibu mertua. Iya nak, ibu ngerti. Tapi meskipun kamu sudah menikah dan memiliki mertua baru, ibu mohon jangan lupakan ibu ya. Ibu akan terus menyayangimu. Maafkan semua kesalahan ibu ya. Lagi-lagi ibu mertuaku meminta maaf. Aku hanya mengangguk dan tersenyum pada beliau. Kemudian, kami berpelukan erat.